warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Desriani. Saya dari semester 5 kelas D dengan NPM 19352235524. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang telah ditugaskan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Nah, di dalam presentasi kali ini saya akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materinya. Apa itu sistem? Sistem merupakan suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersamaan untuk mempermudah aliran informasi, materi, ataupun energi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam ekologi administrasi negara ini pun memiliki sistem, di mana sistem ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut F. Wericks, yang merupakan seorang pelopor administrasi publik, mengatakan bahwa ada 5 hal faktor yang mempengaruhi sistem administrasi negara ini. Yang pertama ada keadaan penduduk, yang kedua struktur sosial, yang ketiga sistem ekonomi, yang keempat ideologi negara, dan yang kelima ada sistem politik. Yang pertama ada keadaan penduduk. Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu daerah tertentu. Misalnya, penduduk Kabupaten Sumedang, artinya sekelompok orang yang menempati Kabupaten Sumedang. Penduduk ini pada dasarnya akan terus mengalami perubahan, baik itu meningkat maupun menurun. Dan perubahan ini disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, fertilitas atau angka kelahiran. Yang kedua, mortalitas kematian. Yang ketiga, migrasi penduduk. Yang keempat, informasi kependudukan. Dan yang kelima, kualitas penduduk. Yang pertama, fertilitas. Fertilitas ini memiliki faktor penunjangnya atau faktor penunjang meningkatnya fertilitas. Yang pertama, pernikahan usia dini. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi sehingga mendorong para orang tua untuk memiliki banyak anak. Yang ketiga, adanya penilaian tinggi terhadap anak, seperti adanya anggapan bahwa anak ini merupakan penerus atau anak ini merupakan sumber rezeki. Dan yang keempat, tumpuan pada hari tua, di mana para orang tua ini menjadikan anak sebagai invest untuk masa hari tuanya nanti, dan anak ini akan dijadikan sebagai objek untuk memenuhi segala kebutuhannya di hari tua. Nah, selain memiliki faktor penunjang, ada faktor pengendalinya. Yang pertama ada keluarga berencana atau KB, 2 anak lebih baik. Yang kedua ada undang-undang tentang pembatasan perkawinan, di mana wanita ini minimal 17 tahun dan pria 20 tahun. Lalu yang ketiga ada penundaan usia pernikahan, seperti saya masih ingin sekolah, masih ingin bekerja, ataupun masih ingin berkarir. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri. Lalu yang kedua ada kematian atau mortalitas. Mortalitas pun memiliki faktor penyebab dan faktor pengendalinya. Faktor penyebab mortalitas diantaranya sarana kesehatan yang masih belum memadai, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya gizi makanan, pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, peperangan, bencana alam, ataupun wabah penyakit. Lalu adapun faktor pengendali mortalitas, yang pertama meningkatnya fasilitas kesehatan, tingginya gizi atau gizi yang cukup, makanan yang sehat, lingkungan yang bersih dan tertata, dan keadaan negara yang damai. Yang ketiga ada migrasi penduduk. Migrasi penduduk dibedakan menjadi 2, migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara ada 3, ada imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Sedangkan migrasi di dalam negara ada 3 juga. Yang pertama transmigrasi, lalu urbanisasi, dan faktor penarik. Dan ini terdapat di dalam kota. Lalu yang keempat, informasi kependudukan. Informasi kependudukan ini dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua registrasi penduduk, yang ketiga ada survei penduduk. Sensus penduduk seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia sudah sering ya dilakukan, di mana Indonesia sendiri melakukan sensus penduduk sekitar 10 tahun sekali. Lalu yang kedua registrasi penduduk. Registrasi penduduk ini ranahnya cukup kecil, contohnya di dalam RT atau RW.
Lalu yang ketiga, survei penduduk ini penduduk yang mewakili untuk mendata daerah tertentu gitu. Yang kelima ada kualitas penduduk. Kualitas penduduk ini diantaranya ada tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Tingkat pendidikan di Indonesia seperti yang sudah kita ketahui kebanyakannya itu lulusan sekolah dasar atau SD. Nah, itu sudah mencerminkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia ini belum cukup baik. Lalu tingkat kesehatan pun sudah kita ketahui semuanya masih kurang memadai, dan tingkat pendapatan atau PDB per kapita pun masih cukup tertinggal dengan negara-negara yang lainnya. Lalu yang keempat, mata pencaharian, di mana mata pencaharian ini menjadi faktor penting dalam kualitas penduduk. Lalu faktor yang kedua ada struktur sosial. Struktur sosial atau kelas sosial merupakan bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte, agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial lainnya. Di sisi lain, struktur sosial ini memiliki dampak positif atau dampak baik, karena dengan adanya struktur sosial dapat dibentuk kelompok-kelompok dan manfaatnya untuk meng-share atau membagi pengalaman dengan orang-orang yang serupa gitu. Lalu di sisi lain juga struktur sosial ini memiliki dampak negatif seperti partai politik. Partai politik ini seperti yang sudah kita ketahui banyak perpecahan gitu di dalamnya. Faktor yang ketiga ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung ada 3 poin. Yang pertama ada konsep komoditi, di mana tenaga kerja ini dianggap sebagai barang dagangan. Yang kedua, konsep kebebasan memilih untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga ada konsep kebebasan kontrak. Di pasar orang, kita bebas untuk memilih atau melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual produk atau menjual barang. Yang kedua ada pengaruh tidak langsung. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk menyelamatkan para pekerja atau pegawai dengan didirikannya inspeksi perlindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasa. Lalu faktor yang keempat ada ideologi negara. Ideologi negara ini, ideologi adalah keyakinan atau kepercayaan ataupun pandangan. Sedangkan administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publiknya. Pada dasarnya, ideologi administrasi tercermin dalam administrasi negara. Dan negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila. Dan faktor yang terakhir di dalam sistem ekologi administrasi negara ada sistem politik. Nah, sistem politik ini sangat berpengaruh dalam ekologi administrasi negara, di mana di dalamnya administrasi negara ini disubordinasikan kepada pengguna politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara ini merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Edi Setiawan, SOSMSI, yang senantiasa membimbing untuk melakukan pembelajaran di dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Baik, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.